Tiap malam abang gak pulang-pulang. Tiap malam sukanya keluyuran. Tiap malam abang gak pulang-pulang. Tiap malam ku tidur sendirian. Jarang pulang, abang jarang pulang. Tiap malam suka kelayapan. Jarang pulang, abang jarang pulang. Aku jarang disayang-sayang. Jarang pulang, abang jarang pulang. Tiap malam suka kelayapan. Jarang pulang, abang jarang pulang. Aku jarang disayang-sayang. Tiap malam abang gak pulang-pulang. Tiap malam sukanya keluyuran. Tiap malam abang gak pulang-pulang. Tiap malam ku tidur sendirian. Jarang pulang, abang jarang pulang. Tiap malam suka kelayapan. Jarang pulang, abang jarang pulang. Aku jarang disayang-sayang. Jarang pulang, abang jarang pulang. Tiap malam suka kelayapan. Jarang pulang, abang jarang pulang. Aku jarang disayang-sayang. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, makan jalangkote sambil jongkok tambah enak, benarkah? Bagi warga Makassar, jalangkote merupakan salah satu makanan atau jajanan yang sangat banyak diminati. Selain dimakan langsung, biasanya jalangkote juga menjadikannya sebagai kue untuk sebuah acara atau hajatan. Semua kalangan masyarakat menggemari makanan yang satu ini, rasanya yang enak, lengkap dengan isian wortel, bihun, dan ubi jalar, menjadikan makanan ini makanan yang praktis. Namun bukan hanya makanannya saja yang menjadi perhatian, kini cara makan jalangkote menjadi perhatian tersendiri. Sebagian besar menyebutkan bahwa makan jalangkote sambil jongkok menambah cita rasa jalangkote itu sendiri. Demikian kabar Ratna Pro 4.
Kita Indonesia. Gaya
aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tak muri
makoritan lasano nikiori muri-muri maklimporan ripapalaku andi nutek nelalo dene sungguh ritan lasano alerika lupai ane kalenu melulu si kontu bangurangi unai dinamu bajiku mangikau kodiku to sengantu nurangi. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa kembali sahabat budaya bersama saya Yuni dan Baji menemani Anda ya di Pro 4 RRI Makassar di 92,5. Nah, kita ketemu lagi di acara Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Selamat pagi semua, selamat Ki menjalankan aktivitas Anda, semangat terus ya di Jumat Berkah. Hari ini Jumat ya di sahabat budaya, sebentar kami akan hadirkan ya tema tentunya dari bidang pemberitaan RRI Makassar. Dan juga untuk Anda yang lagi mobile, hati-hati di jalan, tetap semangat ya untuk terus melanjutkan aktivitas. Nah, bisa juga sebentar saya akan terima partisipasi Anda melalui telepon WhatsApp ya. Telepon WhatsApp-nya di 0811 400 9250. Bisa juga melalui telepon biasa di 0811 400 9250. Nah, sebentar pendengar, apa kabar tak ini? Pendengar yang setia monitor ya melalui FM. Ada Andi Tenri, salam Barik Basa. Ada juga siapa namanya, Ibu Hawania ya, sama Pak Sulaiman, terus Pak Haji Marsuki. Siapa lagi nih yang monitor ya melalui RRI Digital juga. Selamat mendengarkan melalui platform RRI Digital ya. Baik sahabat budaya, tentunya dengan angka pengangguran di Sulawesi Selatan yang mencapai 239 orang ya. Sebentar kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Kita nikmati dulu persembahan lagu berikut ini.
Baik sahabat budaya, dan kami hadirkan ya informasi dari Bidang Pemberitaan RRI Makassar. Angka kerja di Sulawesi Selatan ini berjumlah 7 juta orang. Dari angka tersebut ada sekitar 5,5% atau 239 orang masuk dalam kategori pengangguran, dan hal ini diungkapkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Jaya Dinas. Ia menyebutkan mereka yang masuk dalam angkatan kerja adalah merupakan penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, baik yang sudah bekerja atau punya pekerjaan. Jadi maupun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Diakui oleh Jayadi, permasalahan ini tentunya menjadi tantangan buat pemerintah Provinsi Sulsel untuk mampu membuka lapangan kerja maupun memberdayakan angkatan kerja tersebut ya. Dan sejauh ini Dinas Tenaga Kerja telah melakukan berbagai program termasuk dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan produktivitas ya Makassar untuk mengasah kemampuan tenaga kerja sesuai keahlian. Nah, pendengar, selamat pagi. Saya siapa ini? Oh, Aji Emni ya yang lagi monitor juga Pro 4 melalui FM 92,5 dan yang monitor melalui Facebook juga Pro 4 RRI Makassar. Nah, kami bisa terima telepon Anda melalui WhatsApp ya. Oke. Halo juga Pak Hamsa di Pampang 2 lagi monitor ini. Nah, pendengar, tentunya angka pengangguran sahabat budaya mencapai 239.000 orang. Nah, tentunya tren pengangguran di Sulsel ini kira-kira bagaimana mengatasinya? Saya nantikan partisipasi Anda, silakan bergabung di 0811 400 9250. Ya, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum Den Maji. Iya, halo juga. Dari Jalan Tinumbu Den Maji. Halo Nenek. Iya. Pasar Ciduk. Iya. Dari mana Ki ini baru saya Dek ketemu? Tidak ada seluruh hati ya Den Maji. Iya. Oke deh. Jadi apa ini pengangguran? Apalagi kita kan ini di di Pasar Butung. Wah, luar biasa Pasar Butung ini. Luar biasa. Langsung sepi. Karena saya nih jadi korban Den Maji. Oh, kok dong. Semangat Ki terus. Iya, Den Maji. Nanti siapapun yang jadi pemerintahan nanti Den Maji, gubernur maupun wali kota ya seharusnya menyediakan yang namanya lapangan 1.000 lapangan kerja Den Maji. Kalau perlu ditambah-tambahi, itulah banyak Den Maji. Kalau banyak investor masuk di daerah kita, utamanya mendirikan mall, pasar dan hotel-hotel lainnya Den Maji. Karena begitu satu misalnya kayak Pasar Butung Den Maji itu, mall satu loh itu 3 karyawan Den Maji. Iya, sekarang kodon tak dikurangi mani karena begitu Den Maji. Karena tidak ada pembeli. Di Pasar Butung ini yang dikurangi tak 1 mani biasa, tak 2 mani Den Maji. Ya, karena begitu beda ceramah dulu. Iya. Karena begitu tidak ada pembeli. Apa itu Pasul sejak kan dulu Pasar Butung ini lagi jadi tempat yang saya saja biasa rajin ke Pasar Butung. Mungkin karena persaingan online Den Maji gitu barangkali. Lebih ke online kini persaingan online. Yang karena online lebih praktis Dan Maji begitu sampai di rumah. Dan juga kualitasnya sama Ji. Nah itu lebih murah juga Den Maji. Lebih murah tuh kalau lewat online ke orang belanja. Itulah Den Maji. Baiknya kalau banyak begitu Den Maji di pasar atau mall. Karena begitu mengurangi pengangguran Den Maji. Iya. Misalnya tak 200 outlet, tak 200 loh. Itu kan biasa karyawannya ada tak 2, tak 3 Den Maji. Makanya itu kodong
Tidak ada ikan tam kayak kan paling banyak tamatan-tamatan SMA di Baji. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti pemerintah bagaimana solusinya nanti pemerintah yang akan datang di Baji. Iya. Ekonomi diperbaiki, harga ya pengangguran dikurangi dan Baji. Jadi kita termasuk tongki kena ini di Iya, termasuk di Baji. diistirahatkan ki karena kurang ki. Kurang. Bukan kurang lagi, hampir kodong tidak ini di. Iya, biasa tena repet. Iya. Tena repet dan Baji sampai sore. Ceca jadi. Ini saya jadi korbannya di Baji baru ya berperkara saya kuliah itu. Itu urusan namanya itu ya pengelolanya. Yang penting bagaimana caranya di Baji kembali masuk kerja. Itu mi. Oke lah. Kalau masalah persoalannya pengelola baru persoalan namanya itu di Baji yang penting kita ini sebagai karyawan yang diistirahatkan bagaimana caranya supaya masuk kembali. Atau pemerintah nanti ada solusinya diberikan kayak modal dulu dan Baji kayak dulu. Iya. Ada namanya koperasi, modal usaha koperasi toko guru dulu dan Baji yang pemerintahan dulu yang dulu sekali ya diberikan modal bagaimana caranya ganti saya ingin bantuan mami kodong artinya rakyat masyarakat kami contohnya begini dan Baji kami tidak masuk kerja bilang bagaimana tidak masuk kerja kita nonton Pak Bali siap bantuan pemerintah mami jangan biasa kayak makan terus minta bantuan sama terus pemerintah usahakan kayak kasih modal begitu deh. Jadi supaya berputar ki kodong ini. Kamu jadi nanti solusinya kamu pemerintah akan datang begitu. Ya, itu harapan tadi untuk mengatasi pengangguran kah? Mengatasi pengangguran, dikasih modal, dikasih modal panjar lagi motor dan baju. Iya, karena sekarang orang lebih banyak pesan lewat online, terus membutuhkan gitu ojol ojek online betul. Iya, nah orang kodong mau jadi ojol, nah tidak ada motornya. Tidak ada motor. Tidak bisa beli motor. Iya. Mudah-mudahan siapa pun yang terpilih nanti dan baju. Oh, harapannya ini untuk yang yang dipilih nanti siapa pun yang terpilih kayak itu yang terbaik nanti. Iya, diperhatikan mami pengangguran kalau bisa dikasih modal ya. Modalnya minimal mau motor supaya jadi ojek online. Terus kalau yang pintar kan masak-masak di. Iya, pintar kan masak-masak kan Mariolo dengan kanan seks lagi. Naik terus ke harganya minyak goreng. Modal lah bu saminawangi nak keuntungan nampak 1.000 ji. Allahu Akbar. Oh, itu mi berhenti maki jualan padahal enaknya itu enak. Pernah kurang kasih naik. Oh, berarti pangsa pasar yang daerah situ di. Nah, kalau kita mau harap yang dari luar beli tidak hari-hari beli, yang lebih hari-hari beli itu tetangga tak? Di tetangga hari-hari. Iya. Baru enak malu bajan itu. Iya. Beda ki bahannya ya memang agak. Aduh, jadi tena mau dibalu. Insya Allah nanti saya lagi selalu namanya kulangir kamu insya Allah. Pilat berapa tahun mi kodong? Deh. Iyo, nih mi di 2024 mi. Sampai lah busuk ini modal insya Allah. Caca aja ki. Oke. Iya. Nang dia apa minjem dong kamar saya. Kira-kira ante kamu minjem solusi nadi nak kelingutong. Ante kamu iya. Di panaungi harga nakate sesa. Sesa ki. Di panai ki kodong pambalia sesa jadi serba salah bajikang ngamari.
Iya. Tapi kan ada bisa dicarikan jalan atau bagaimana ya. Tapi namanya penjual ya rezekinya beda-beda. Beda-beda insya Allah. Insya Allah 2024 insya Allah terus. Mulai 2022 sangin ngaman lebih 2 tahun nih. Ada. Tidak terasa itu. Tidak terasa. Oke Mi Bu Hawania, semoga ada jalan terbaik ya. Iya. Semangat Kipasul. Ada. Sama Tuhan bilang lagi jalan terbaik. Apa laku pau? Ayo kan main gendren nih sarang ki modal apa? Modal bicara. Iya. Modal subuh-subuh. Iya. Harus memang itu ki lihat ki lagi. Misalnya kalau tidak bisa ayam telur mau sedeng telur bagi telur kah? Apalagi tuh ayana sakit tuh mata sapi suka. Nampak apa poin tenau. Sama iya mata sapi. Karena insyaallah sangnya ngaman 2024 tidak kembali pi. Insyaallah. Iya. Kabari mami kalau kembali lagi jualan. Juga kan ada itu nanti apa Jadi itu Pak Sulaiman tokonya di atas tidak ada yang dulu tempatnya kerja. Tidak ada tetap dia ada. Oh tapi diistirahatkan nih. Dia juga iya. Iya. Oke lah. Ya semangat. Sekarang tambah tuh tambah karena itu yang pengelola lama urusan nama itu berdua. Iya, Bah. Yang bisa tempati. Iya. Mudah-mudahan begitulah. Cepat selesai. Aman-aman gitu. Iya, bisa kembali kerja lagi. Bisa lagi kembali. Iya, amin. Iya, oke deh. Oke deh Mbak Gila. Mawania, terima kasih banyak. Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Hawania sama Pak Sulaiman ya. Semangat terus Ki. Ya, saya tunggu di 0811 400 9250. Iya, halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah kira-kira. Terus saja hidup santai dunia gini ya. Dunia. Tapi mau rantau mama juga mau hidup. Mama yang ada. apa yang ada di? Mama yang ada. Oke. Itu yang ada. Mengeluh orang sekarang terlalu ke warkop. Juga. Itu menghibur tahu kalau ada dipanggil Ki, traktir Ki. Jangan mengeluh. Dia tidak mengeluh. Ini dia ceritakan bahwa seperti ini kondisinya. Itulah memang hidup roda berputar. Iya. Kadang dibawa kadang di atas. Iya. Bijaknya sedang bicara Pak Jono. Jadi Pak Jono ini posisinya tapi Pak Jono kan memang bukan dia pemilik bukan dipekerjakan. Sama saja sebenarnya mau pemilik atau apa. Ya kita sebenarnya yang melihat situasi dan kondisi. Ya kan. Sama dengan tinggal di situ nih. Apa sih maunya konsumen? Bagaimana maunya konsumen? Seperti itu. Iya. Ya kalau yang mau kan setiap tempat beda-beda kemampuan seseorang, orang masyarakat di situ kan. Iya. Ya mungkin kemampuannya yang harga 10.000 ke bawah, ya kan? Bahkan ada 5.000. Disiasati saja. Iya. Ya kan? Kalau 10.000 kasih mie terus sepotong. Iya. Kasih mie tulang ayam. Iya. Kan begitu. Jadi kadang kan mahal tapi banyak pembelinya. Itu yang seperti di depan RRI, ya kan? Iya. Mahal tapi banyak. Kemudian karena memang enak dan dia jaga kualitas. Karena biasanya banyak orang ketika laku barangnya dia rubah. Oh gitu.
ya dia rubah kualitasnya, dia rubah rasanya. Akhirnya lari kembali. Belajar kepada penjual tempe dengan tahu. Penjual tempe itu sampai sekarang harganya 5.000 toh. Yang bilang orang murah, tetap murah tetap. Tapi ada perhatikan baik-baik. Iya. Dari ukurannya. Dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang perhatikan ukurannya harga 5.000. Ya kan? Nah itu termasuk anu juga itu. Iya. Harga sama tapi dia rubah. Dia rubah ukurannya. Yang besar mungkin 5.000 sekarang agak kecil nih. Iya. Jadi supaya itu harga tetap terjangkau. Gitu. Oke. Jadi kalau pengangguran sih ya itu tadi karena pertama kenapa banyak pengangguran? Pertama kan banyak orang gengsi. Banyak orang gengsi. Karena sekarang itu rata-rata orang ketika sekolah, ketika kuliah dia orientasinya hanya mau kerja di pemerintahan. Iya. Jadi ASN. Karena kenapa? Jaminan hari tua terjamin. Iya. Jatuh? Iya. Dibandingkan dengan swasta, dia lebih memilih ke ASN. Orang yang kerja di swasta itu hanya terpaksa lah. Iya. Itu sebagai pelarian. Tapi dia orientasinya memang ke ASN. Saya sama dulu sebenarnya, saya juga seperti itu. Mau jadi ASN, tapi apa boleh daya? Tangan tak sampai ke sana. Iya. Akhirnya jadi pengangguran nih. Seperti itu. Iya, karena ada. Jadi itu sekarang mulai dirubah. Saya sekolah, saya kuliah, itu hanya sebagai modal. Karena sekarang itu perlu sekolah. Petani sekarang saja itu perlu sekolah. Bagaimana cara dia mau baca, ada aturan pakai pupuk, aturan racun dan sebagainya. Perlu sekolah, semua kan perlu sekolah. Iya. Seperti jadi harus dirubah itu. Bahasa sekolah itu bukan hanya untuk mau kerja di pemerintahan, mau jadi ASN. Iya. Tapi sebagai modal buat saya, karena modal itu bukan hanya uang, ya kan? Sekolah itu juga modal. Iya. Maka harus dirubah itu, harus dirubah itu bahwa sekarang swasta dan pemerintah sama saja. Iya. Sama saja, yang penting kita kerjalah seperti itu. Itu harus dirubah. Kalau selama ini tidak dirubah ya, maka pengangguran juga akan selamanya ada. Tidak akan kurang. Iya. Seperti itu. Dan yang kedua, supaya Anda tidak menganggur, yang punya keahlian misalnya, Anda dari teknik mesin, dan sebagainya, kalau Anda perlu ada modal, silakan buka lapangan kerja sendiri, ya kan? Iya. Misalnya servis motor kah, bengkel apa dan sebagainya. Iya. Jadi Anda bisa jadi bos. Bukan mempekerjakan orang. Itu. Jadi sekarang lebih banyak sekarang yang punya keahlian, tapi dia tidak bermasa bodoh gitu. Dia lebih suka berdiri sama orang apa dan sebagainya. Iya. Tapi dia tidak mau kembangkan apa yang skill yang kerja mereka miliki. Itu yang terjadi sekarang. Yang ketiga, kenapa pengangguran makin banyak? Kenapa tenaga kerja itu setiap tahun semakin bertambah, sedangkan lapangan kerja makin kurang. Coba bayangkan di Makassar saja berapa universitas, berapa SMK, berapa SMA, karena ada keluaran itu. Yang mau ditampung kemana itu semua, ya kan? Siapa bikin itu? Iya. Bagaimana tidak pengangguran berlimpah ruah? Mereka banyak, sedangkan lapangan kerja yang ada terbatas. Pastilah. Tapi betul hari itu kita arahkan itu kalau yang punya keahlian kita kasih modal, ya kan? Modal untuk buka usaha. Sekalian buka itu lapangan kerja kan bisa mempekerjakan orang. Nah, seperti itu. Kalau itu dilakukan ya, lebih banyak tuh sekarang dia bagi dikasih bantuan semua pemerintah, bukan dipakai perusahaan tapi dipakai beli motor, dipakai beli emas, gaya-gayaan, gitu. Jadi pemerintah juga kapok sebenarnya. Iya. Kasih Anda bantuan, tapi Anda tidak pergunakan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Kan sebenarnya kampas banyak keluar mau jadi ojol lah banyak. Karena ada sekarang motor yang disewa. Motor listrik bisa disewa. Iya. Per hari. Jadi kalau mau kerja ya bisa. Ada jalannya. Saya juga dulu waktu saya jadi ojol, saya tuh motor saya kecil. Iya, motor saya kecil. Yang penting ada kemauan.
kita mau, pasti ada jalan. Saya cicil, akhirnya bisa, apalagi saya cicil itu pada saat ini corona lagi puncak-puncaknya itu. Iya. Kurang banget, tapi alhamdulillah bisa lunas juga. Iya. Yang penting ada sebenarnya kemauan, ada usaha dan ada kemauan. Tapi saya kira pasti ada jalan seperti itu. Yang keempat saya kira ini dibandingkan dulu pada saat Orde Baru, pada saat Pak Harto, pengangguran lebih kecil daripada sekarang. Karena kenapa? Selain dia orientasinya ke industri, usaha industri, juga Pak Harto itu dia menggalakkan namanya usaha padat karya, ya kan? Iya. Itu yang bukan dari mesin, itu misalnya pembuatan kursi dan sebagainya. Ya perhatikan, itu usaha padat karya itu bisa menyerap tenaga kerja yang non punya keahlian, yang tidak punya skill, ya kan seperti itu. Ya, lulus SMP pun bisa. Jadi banyak di jalan tetap berusaha ya. Iya, kecuali kalau mau berpangku tangan ya memang susah ya. Susah. Iya. Yang gengsi sekarang. Iya. Yang penting halal. Iya, ya kan? yang penting mau halal. Sedikit gajinya mau ya. Kita terima daripada Anda mau makan tidak ada. Jadi itu hilangkan itu gengsi sekarang. Iya. Ya kan? Iya. Yang penting halal. Seperti itu. Baik. Jadi usahakan pemerintah selain untuk membangun industri, usaha industri di bidang industri juga untuk usaha padat karya Pak. Dan itu padat karya itu bisa menyerap tenaga kerja yang tidak punya keahlian, tidak punya skill. Baik. Gitu. Oke. Supaya ini bisa membuka banyak lapangan kerja dan bisa mengurangi pengangguran. Iya, mengurangi pengangguran. Iya, jadi utamanya gengsi ya, jengki gengsi. Turunkan gengsinya itu, tidak usah sama kerja ini, tidak usah. Yang penting ada pemasukan, ada pendapatan dan itu halal. Iya, Bah. Iya. Oke, terima kasih Pak John. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi yang tembus di nomor yang 1 saya enggak terima ya. Soalnya saya cuman buka telepon di 0811 400 9250. Bisa juga melalui telepon WA. Silakan bergabung ya sahabat budaya. Nah, jadi tadi sudah ada penelpon di 0811 400 9250. Tadi ada Pak Sulaiman dan juga Pak Jono di Jalan Baru Kang ya. Halo, assalamualaikum. Iya. Oh, teleponnya bukan di ini, Mbak. Saya nggak bisa terima yang di sebelah situ. Salah room Ki, salah kamar Ki. Iya. Nah, mendengar kami hadirkan dulu satu lagu berikut ini. Sebentar saya akan kembali terima telepon Anda.
pagi. Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, saya nantikan kembali telepon Anda. Silakan bergabung di 0811 400 9250. Nah tentunya informasi dari pemberitaan RRI Makassar, angka pengangguran di Sulsel capai 239 orang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa. Iya, dari Opu Amran Bebaji. Oke, Opu Amran. Nah, bagaimana Opu Amran? Iya, alhamdulillah. Kabar baik Jin. Kabar baik Jin. Yang ke pengangguran ini di iya. Terutama saya ini pengangguran nih karena masih masih tinggal di rumah, belum kabar kerja. Belum pikir kerja jadi pengangguran Ki. Nah, terus terakhir di mana Ki kerja? Yeah. Kerjanya di mana terakhir? Kalau pekerjaanku saya di baju banyak sekali di belakang rumah, pungut kelapa kalau jatuh, kalau pagi. Kalau saat sampai yang subuh karena ada nombesi orang kalau tidak dipungut. Mana lagi pergi kegiatan sawah. Iya. Sekali pokoknya banyak pekerjaan. Iya. Terus kita bilang pengangguran Ki, berarti pernah Ki juga bekerja atau? Pernah lama juga saya pengangguran dulu dan baju waktu saya masih masih remaja sama. Pengangguran karena jarangnya pekerjaan mandu gitu. Jadi sekarang kan lebih parahnya lagi, banyaknya penganggurannya. Berapa juta deh bagi pengangguran? Ini ada 239.000 juta. Ribu ya? Ribuan. 239.000 iya. Anda bagi sekarang ini karena banyaknya pengangguran, karena misalnya kan dulu misalnya jasa SMP kan masih laku jasa SD. Sekarang tidak. Sekarang kalau pergi orang kerja di perusahaan satu perusahaan langsung tanya tuh jasa SMA sama ke SMA. Oh, ijazahnya di makanya diterapkan kembali itu pemerintah, sama kan seperti dulu masih zaman Pak Harto itu. Iya. Pak Harto itu dulu kalau misalnya sudah orang ada sudah jasanya walaupun tamat SD sudah bisa masuk perusahaan. Oh, iya. Kalau sekarang tidak laku kalau jasa SMP sekarang atau jasa begitu kira-kira. Kira-kira apalagi sekarang yang bagi masyarakat itu sudah tidak banyak pekerjaan. Dulu di tempat saya ini orang tua, anak-anak ada semua dapat uang karena begini. Dulu itu masih tidak maksudnya itu mesin canggih, misalnya penggilingan padi itu menggunakan dengan mobil itu belum masuk, itu masih banyak peluang masyarakat untuk bekerja. Misalnya Mak Darot ada itu namanya Mak Darot itu bisa menampung 100 orang. Misalnya anak-anak, orang tua, orang remaja bisa mendapat uang. Tapi sekarang tidak, karena kalau mobil yang sekarang itu yang kerja di sawah sekarang cepat sekali sekarang karena maksudnya cuma 5 orang sudah bisa menjalan. Sudah bisa bekerja. Dulu itu 100 orang bisa, karena saya itu biasa bekerja begitu. Jadi makanya saya tahu karena pengalaman saya bekerja cari uang, walaupun misalnya gaji kita tidak seberapa, misalnya cuma dulu itu gaji kita cuma 25.000 atau 20.000, tapi bermanfaat sekali. Karena merata. Merata sekarang, apalagi sekarang
serba canggih nih. Sekarang orang kalau mau tanam padi tidak tanam, hambur-hambur misalnya itu benihnya tuh. Dulu itu bongkar pasang orang itu gaji 1 hektar itu biasa didapat itu 250.000. Sekarang tidak, cepat sekali nih sekarang. Nah, orang jadi makanya sekarang pengangguran ini harus juga ini kebijakan pemerintah harus betul-betul membantu juga masyarakat ya bagi baik. Saya. Iya, oke lah. Dan pemerintah kedepannya ini mudah-mudahan membantu masyarakat, memberikan peluang pekerjaan supaya tidak ada pengangguran ya. Amin. Tidak banyak pengangguran nanti kedepannya pemerintah baru ini. Makasih Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat budaya, sebentar saya akan kembali lagi menemani Anda. Kami akan hadirkan dulu informasi Kabarana Pro 4. Kabaratna Pro 4. Villa Yuliana, sebuah bangunan bersejarah yang terletak di pusat kota Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah selama 117 tahun. Dibangun pada tahun 1905 oleh pemerintah Hindia Belanda. Villa ini awalnya dibuat sebagai hadiah untuk Ratu Wilhelmina dan putrinya, Ratu Juliana, yang berencana mengunjungi tanah Bugis di Sopeng. Namun karena situasi perang, kunjungan mereka terpaksa dibatalkan dan villa ini menjadi milik pemerintah Hindia Belanda. Villa Yuliana kini dialihfungsikan sebagai museum dan menjadi landmark Kabupaten Sopeng. Bangunan ini menampilkan arsitektur Eropa yang bercampur dengan gaya lokal Bugis, membuatnya unik dan menarik. Di dalamnya pengunjung dapat menemukan berbagai koleksi sejarah, mulai dari fosil purbakala hingga peninggalan kerajaan Sopeng. Demikian Kabaratna Pro 4.
aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Bunyi gandrang bertalu-talu mengiringi gerak sepak raga berpadu dengan gerak pencak silat yang sangat dinamis, tinggi, rendah, dan menyilang arah bola raga. Semua memberi isyarat dan makna filosofi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sahabat budaya, raga dikenal sebagai seni bermain sepak raga. Penamaannya berasal dari peralatan permainan bola raga dari istilah siraga-raga yang artinya menghibur, sehingga permainan ini merupakan perpaduan unsur olahraga dan seni. Memainkannya memerlukan ketangkasan, kecekatan, dan kelincahan melalui suatu latihan yang serius dan tidak kenal lelah. Alat permainan raga ini sejenis bola yang terbuat dari rotan yang telah diraut halus, kemudian dianyam dengan garis tengah sekitar 15 cm. Dan bola raga ini cukup ringan sehingga lentur ketika ditendang. Permainan raga mulai populer sejak masuknya agama Islam di Kerajaan Goa sekitar abad 15 sampai 16 Masehi. Di masa itu, pertunjukan raga menjadi bagian penting dalam setiap upacara resmi kerajaan, seperti pada acara pelantikan raja. Atraksi raga memang disuguhkan untuk menghibur tamu-tamu agung. Pada mulanya, raga memang hanya dilakukan kalangan bangsawan, namun dalam perkembangan akhirnya dimainkan juga secara umum. Dahulu, di Makassar, seorang pemuda belum boleh menikah jika tidak mahir memainkan raga. Tak heran jika para pemuda sungguh-sungguh belajar raga. Seorang ahli bersepak raga akan menjadi sangat tersohor di kampung-kampung dan ia akan dikagumi, sehingga dengan demikian status sosialnya pun meningkat. Seperti yang diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat Kota Makassar. Terus raga ini kalau mempunyai suatu keahlian maraga tadi, tentu status sosialnya akan otomatis akan meningkat gitu. Apalagi di masyarakat di mana pernah dia mempertunjukkan kebolehannya gitu. Pada waktu
waktu-waktu tertentu, di Istana Raja sering dilakukan kompetisi olahraga. Berdatanganlah para pemuda jagoan dari berbagai kampung-kampung dalam wilayah Raja-Raja bawahan. Para pemuda itu diperkenankan bermain dengan bebas, baik yang diundang maupun yang tidak diundang. Mereka membaur untuk mempertontonkan kehebatannya bermain raga. Tak ketinggalan, kaum pemudi hadir sebagai penyemangat. Tak dipungkiri, kompetisi olahraga menjadi ajang saling taksir pemuda dan pemudi. Sebagaimana kisah asmara Datuk Museng dan Maipa Deapati yang diawali dari permainan olahraga yang sangat piawai dan menakjubkan. Berikut penuturan pengamat seni budaya Sulawesi Selatan Haji Manai Sopian. Olahraga ini di zaman dahulu, di zaman-zaman kerajaan, itu menjadi permainan yang sangat digemari, disenangi oleh masyarakat pada waktu itu. Bahkan olahraga ini adalah merupakan ajang untuk menguji ketangguhan orang, menguji ke seorang laki-laki bangsawan, untuk menguji itu kemampuannya. Karena dengan raga inilah yang menggambarkan dia bahwa dia seorang pria sejati, dia pria yang tangguh, pria yang hebat. Di zaman kerajaan Sumbawa, di kerajaannya Makgau Kari Sumbawa, ceritanya itu antara seorang pria yang dikenal dengan Datuk Museng, pada sesungguhnya itu kan nama aslinya Ibasuk Larangan kan seperti itu, dengan Maipa Deapati. Nah, dengan keahliannya, dengan kepiawaiannya bermain raga itu, sehingga Datuk Museng bisa mendapatkan Maipa Deapati. Dalam bermain bola raga atau olahraga, setiap tendangan mengandung arti. Satu tendangan yang keras dan membuat bola membumbung tinggi mengandung arti. Kerajaan haruslah senantiasa waspada akan datangnya bahaya. Ada pula jenis tendangan silang yang disebut membujuk, mengisyaratkan makna bahwa perpecahan haruslah dihindari. Seorang pemain pantang monopoli permainan. Selain itu, harus memperhatikan etika dan pemerataan kesempatan bermain sepak raga yang kuat, bertenaga, dan pengawasan bola yang akurat menyiratkan kepiawaian seorang peneraga atau pemain raga tersebut. Olahraga bukan hanya gerakan menyepak bola raga, tetapi diperlukan variasi gerak pencaksilat yang handal. Sangat disayangkan jika kehadiran olahraga saat ini hanya untuk penghias acara atau pesta hajatan yang bernuansa budaya saja dan harus tersingkirkan di tengah maraknya pesta olahraga bola lainnya yang telah mendunia. Semangat penabuh gendang turut memberi inspirasi para pemain raga untuk membentuk komposisi ataupun konfigurasi yang lebih variatif sebagai sebuah tontonan seni tradisional yang atraktif, menghibur, dan syarat makna filosofi. Sahabat budaya, sekian sajian olahraga. Semoga berkesan, dan saya Ruslan mewakili kerabat kerja untuk Pro 4. Tabe, salamaki, tapada salama. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,
Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
salakna kejujuran. Ia mintu punna tenan kulle nu gaukang tia mako akan-akanai. Punna tenan nu kulle sare contoh tia mako amarentai mangiri taua. Ada 2 alasan kejujuran itu. Jika kamu tidak bisa lakukan, jangan kamu berbicara. Kalau tidak kamu bisa kasih contoh yang baik, jangan kamu memerintah kepada orang. Maknanya, menjadi pangkal kejujuran ialah jangan kamu ucapkan sesuatu kalau tak sanggup melaksanakannya. Jangan memerintah sesuatu kalau kamu tidak sanggup memberi contoh sebelum orang lain melakukannya. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
na tonja oh karae. Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, berikut kami kembali di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya terima telepon Anda saja langsung ya sahabat budaya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat. Pak siapa lagi? Acara Bari Basa. Pak Marsuki di. Betul. Iya. Apakah suara saya sudah berubah? Kenapa nama berubah? Nah, itu dia. Ada ciri khas. Ada jihasnya. Iya. Ya, Pak Haji, ini pengangguran semakin bertambah ini. Ya. Jadi kalau saya berpikir begini. Ya. Pertama, yang menganggur sendiri itu menyadari dirinya. Apakah dia mempunyai kemampuan, keterampilan. Sebenarnya banyak lapangan kerja. Cuma kadang-kadang orang dia memilih dan memilah yang mana yang cocok. Itu kalau. Jadi pengangguran ini dalam arti kata pertama untuk menghindari pengangguran kita harus menyadari diri sendiri bahwa kita itu harus menjadi orang yang produktif. Ya, karena misalnya ketika dengan suatu tanggung jawab, ada keluarga dan seterusnya, maka kita harus berusaha sedemikian rupa untuk mencari kerja. Kalau lapangan kerja sendiri banyak. Ada satu pesan bahwa rezeki itu 20 pintunya. Satu pintu saja di bidang profesi, 19 pintu di bidang usaha. Sehingga pemerintah sekarang ini membuka sektor-sektor lapangan usaha bisa kita dengar atau simak di radio sendiri. Ada UKM apa itu? Ada industri home, itu kan lapangan kerja semua. Jadi kalau dia pandai-pandai melihat peluang yang ada, kemudian dibantu, saya kira yang dimaksud dengan pengangguran ini kita harus pelajari dahulu. Menganggur karena kenapa? Karena jangan sampai menganggur karena malas. Dia boleh. Ya, apalagi kalau kita melihat bahwa banyaknya penduduk, banyaknya konsumen itu suatu peluang untuk kita isi dengan bekerja. Tetapi jangan lupa ada keterampilannya yang memadai, mempunyai sikap yang bagus serta pengetahuan yang cukup. Jadi saya pikir ini saya komentar, saya coba berada di tengah, tidak memihak kepada siapa-siapa saja, coba menghimbau bahwa pengangguran itu kita harus cari jalan keluarnya. Saya kira demikian. Terima kasih bisa berkomentar di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalaupun salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Marsuki ya. Nah, tadinya tren pengangguran di Sulawesi Selatan ya, dan mencapai 239.000. Dan ada Ibu Sudarsia juga, Dembaji, pengangguran itu sebenarnya sejak dulu sudah ada, tapi sekarang jumlahnya lebih banyak karena faktor jumlah warga makin banyak, keadaan ekonomi juga tidak seperti dulu. Semuanya mahal ya, tapi kalau seorang yang punya keterampilan dan rajin bekerja, tidak malas, pasti ada solusinya ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Demile di Kopeba. Iya.
Deng Mile. Apa topiknya nih? Pengangguran, tren pengangguran. Oh, pengangguran. Saya ini pengalaman mulai dari muda, umur 25 tahun ini. Saya itu pindah di perusahaan, pindah-pindah di PT. Iya. Jadi pertama saya bekerja itu di security di Aneka Tambat. Kontraktor 3 tahun, setelah itu kembali ke Makassar. Kerja di bioskop Raja Lembe, kerja di Jardingan. Banyaklah kerja saya pada waktu sampai sekarang. Nah, sekarang saya umur sudah 72 tahun masih aktivitas. Security di kompleks kesehatan ini. Saya orang dari Masjid Jaya. Jadi saya sudah 28 tahun di sini. Iya. Namanya kalau orang mau bekerja, jangan tidak perlu harus dikanti, swasta pun boleh. Sampai ada untuk memberi nafkah kepada keluarga. Jadi kalau pengalaman kerja itu saya mulai umur 25 tahun dong, Mbak. Iya. Sampai sekarang masih dibutuhkan ya. Oke. Jadi sebenarnya dari tergantung dari kita ya, bagaimana supaya bisa masih produktif dan bekerja. Sejak muda kita harus memang giat bekerja. Oke, sejak muda harus giat bekerja. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Deng Mile di Kokeba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, saya nantikan lagi telepon Anda ya. Jadi Bu Sudarsia ya, di Rapokaling tidak boleh malas, pasti ada solusinya insyaallah. Terima kasih Mbak Haji, sehat selalu. Terima kasih Bu Sudarsia. Halo, assalamualaikum Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa dan Mbak Haji. Iya, Pak Hamsa, bagaimana kabar Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Hamzah, apa komentar ini? Deng Mile saja masih di usia 70 tahun masih bekerja, masih dapat tawaran pekerjaan. Iya. Oke, terima kasih. Jadi setelah pendataan di Dinas Tenaga Kerja itu memang banyak sekali pengangguran ya. Iya. Tapi banyak sudah terbagi-bagi, ada ini seperti penerimaan TNI Angkatan Laut, Darat dan Kepolisian itu tidak seberapa diterima, jadi banyak yang gugur. Iya. Kemarin itu baru tes pertama, itu giginya tidak cukup, tes kesehatan itu sudah lebih 100 yang gugur, ya 100 orang. Yeah. Jadi memang Dinas Tenaga Kerja sudah menampung semua pengangguran. Sisa lapangan kerja ini di mana ada dibuka pasti akan Tenaga Kerja akan menyalurkan. Iya. Jadi pada setiap tahun itu dan tamat sekolah yang tidak bisa lanjut, tidak ada biaya, terpaksa menganggur. Paling-paling cari pekerjaan yang sifatnya temporer ya. Iya. Ya. Apalagi kalau ASN sekarang, sekali penerimaan berapa saja bisa diterima, bisa ditampung. Mana nih putus sekolah, mulai dari sarjana, mulai SD sampai sarjana itu banyak sekali yang menganggur sekarang. Makanya bukanlah pekerjaan yang usaha lah. Iya. Usaha. Karena makin hari ke depan ini makin lapangan kerja makin berkurang. Kerja berubah. Yang berkurang. Saya masuk 70 tahun dipertahankan kerja di BUMN. Apa namanya? BUMD. Iya, BUMD. Cemburu, kenapa itu Hamzah itu 70 tahun masih kok diterima kerja. Tapi lebih baik saya mengundurkan diri karena banyak yang muda-muda tidak kerja, terpaksa saya bilang lebih baik saya mundur. Ya. Jadi setelah saya pensiun, kan ada beberapa BUMD panggil saya. Iya. Tapi ya saya coba masuk kurang lebih 10 tahun lebih. Ada orang cemburu karena bilang kapan sih umum buru nak lagi 70 ada main di. Iya. Orang kasih tahu kayak begini lah, baik saya mengundurkan diri saja. Jadi mudah-mudahan pemerintah membuka lapangan kerja, banyak investor yang masuk, tapi investornya dulu harus diperhatikan juga.
dipelajari bagaimana jejak-jejaknya itu. Iya. Oke, terima kasih. Oke, iya Pak, terima kasih Pak Hamzah. Mau nyundul Kak. Iya. Alhamdulillah bisa tembus di iya. Itu Pak Marsuki. Iya. Pak Marsuki, Haji Marsuki Yusuf. Iya, Pak Haji Marsuki. Halo Haji ya. Ketemu makin nanti lagi di perlombaan. Kacamata tuh kuliah di wajah. Oke. Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik sahabat budaya, tadi sudah ada Pak Hamzah ya. Kemudian tentunya informasinya sahabat budaya dari bidang pemberitaan RRI Makassar ya. Tentunya dari informasinya angka pengangguran di Sulawesi Selatan mencapai 239 orang. Angkatan kerja di Sulsel berjumlah 7 juta orang. Dari angka tersebut ada sekitar 5,5% atau 239 orang masuk dalam kategori pengangguran ya. Dan terima kasih untuk Anda semua sahabat budaya yang sudah bergabung di melalui telepon 0811 400 9250.
permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik Jo meong, Jo bikul, pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional. Saudara Muhammad Akram Sofyan Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan. Ya, baik sahabat budaya, dan tadi sudah kami hadirkan Kelong di ruang dengar Anda di acara Bari Basa tentunya, kabar pagi obrolan santai. Terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung di pagi hari ini melalui WA, melalui telepon, dan juga melalui kolom komentar di Pro 4 RRI Makassar di Facebook ya. Nah, pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita di Bari Basa. Jadi mudah-mudahan angka pengangguran di Sulawesi Selatan ini bisa terkendali ya dengan adanya beberapa solusi-solusi yang akan diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, Dembaji pamit dari ruang dengar Anda di acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai, dan kami masih menghadirkan program acara di ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.